Tuhan Yesus Kristus yang baik, terima kasih, kami bersyukur pagi hari ini Tuhan, kami boleh memuji-Mu, kami boleh memuliakan-Mu. Terima kasih waktu yang begitu indah Engkau berikan pada kami. Terima kasih Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Ku. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Ku. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Haleluya. Yesus, Kau yang ku kagumi. Haleluya, haleluya. Yesus, kasih-Mu indah. Kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan buat pengorbanan-Mu, Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kasih-Mu terbesar, kasih-Mu terindah. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Haleluya.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom. Xinian Mengfu. Semuanya pakai baju merah, ya. Suasananya pun merah, itu artinya happy, berani. Selamat Blessed Chinese New Year bagi yang merayakan. Yang tidak merayakan juga selamat merayakan liburannya. Selamat bersuka cita. Yang dapat angpau, selamat menikmati berkat Tuhan. Yang belum dapat angpau, doa lebih keras. Saya bercanda. Yang tidak dapat angpau, Tuhan Yesus akan memberkati saudara. Tidak usah khawatir. Nah, saudara, apa sih yang bisa kita pahami atau boleh enggak sih merayakan Imlek atau Chinese New Year atau Lunar New Year kalau di negara barat sana? Boleh enggak sih? Nah, sekarang kita mesti belajar dari firman Tuhan bahwa diberkati itu memang rencana Tuhan bagi kita. Tuhan mau kita semua diberkati. Kalau kata orang Chinese yang di Indonesia, diberkatinya itu bukan cuma xiao, kecil, tapi ban-ban gitu ya. Banyak berkat. Semua mau diberkati. Tuhan Yesus juga mau kita diberkati. Biasanya, nah ini, kalau saya yang sudah menikah biasanya tradisinya akan menyiapkan ini banyak, saudara. Ini. Lalu nanti dibagi-bagikan ya. Lalu ponaan atau siapa yang belum menikah biasanya dapat. Jangan khawatir, ini semua kosong, saudara. Ini hanya properti saat syuting ya. Jangan ada yang salah sangka. Tapi kita tahu bahwa Tuhan memberkati itu akan lebih besar daripada ini. Jadi memang ini merupakan sebuah tradisi di mana berbagi berkat Tuhan. Puji Tuhan. Silahkan. Dan itu bukan masalah jumlahnya harus berapa miliar atau juta. Tapi hati yang memberi, berbagi, itu luar biasa. Sesuai firman Tuhan. Nah saudara, seringkali kalau kita mendengar ya nuansa Chinese New Year, Lunar New Year, seringkali kita berfokusnya pada berkatnya. Angpaunya, makan-makannya. Tapi di sini kita belajar bahwa sebetulnya fokusnya adalah seperti kata Mazmur 65 ayat 11, saudara. Saya tidak buka sekarang supaya tidak terlalu panjang. Kita adalah mengakui bahwa Tuhan adalah satu-satunya pribadi yang akan memahkotai tahun kita dengan kebaikannya. Lunar New Year itu juga berbicara mengenai awal yang baru, new beginning. Biasanya ditandai dengan rumahnya dibersihkan, sapu-sapu rumah, ya, memulai yang baru, ya. Bahkan ada yang bilang, enggak boleh sapu-sapu rumah. Kalau Chinese New Year nanti berkatnya tersapu, ya itu dia. Kalau kita mau mengikut yang mana, kita mungkin agak terpilah-pilah, tapi ikut Yesus saja, selalu betul, ya. Kalau kita lihat celebration view, cultural celebration view, pandangan perayaan kebudayaan Chinese ini, apa sih? Sebetulnya sesuai dengan Alkitab. Contohnya, kalau Chinese New Year biasanya kita bye-bye begini ke orang tua. Itu seperti Efesus 6 ayat 2. Hormati ayah dan ibu, hormati orang tua. Ya. Di mana ada makan malam atau makan siang, reuni, ya, keluarga besar kumpul, ya,
Seperti saat ini mungkin saudara mendengarkan pesan ini ya di rumah, mungkin setelah ini semuanya akan pergi ke kota mana atau kota mana, yaitu sesuatu yang baik. Berkumpul bersama, kami secara pribadi karena Engkong Harjo Hosea sekarang adalah yang paling tua karena seluruh saudaranya sudah dipanggil Tuhan. Dia cuma tinggal sendiri, maka kita pasti akan kumpul bersama keluarga, ya. Apa yang kami lakukan? Berdoa, menyembah Tuhan. Yang senior-senior berdoa memberkati yang junior. Tidak ada salahnya. Karena Tuhan Yesus itu luar biasa baik. Dia juga mencintai budaya Chinese. Ya, yang sesuai dengan firman Tuhan. Kita berdoa. Kita menyembah Tuhan, kita memuji Tuhan. Kita berbagi kebenaran firman Tuhan. Dan tentunya diakhiri dengan makan-makan bersama, bersuka cita. Kita lakukan itu. Ya. Yang jelas kita harus tahu. Apa yang kita lakukan itu semuanya untuk mempermuliakan nama Tuhan. Bukan kumpul-kumpul untuk hanya, ini ada plesetan, angpau hunting ya. Berburu angpau, berburu berkat. Kita semua tahu orang yang percaya pada Tuhan tidak memburu berkat. Tapi dikejar oleh berkat Tuhan. Kita tidak perlu takut, kita tidak perlu khawatir. Ya. Lalu ada lagi ya, yang sering didebatkan adalah, wah gimana kalau berdoa dan seterusnya. Ya, kita belajar bahwa dalam Matius 4 ayat 10 kita tahu bahwa worship, penyembahan itu hanya untuk kepada Tuhan saja. Ya. Bukan kepada yang lain, ya. Dan juga biasanya kalau Chinese New Year itu berbicara wish you luck, keberuntungan, ya. Dan juga biar semua hal yang buruk pergi. Nah, kita semua tahu, ya. Kebenaran rohaninya adalah di dalam Tuhan itu semua orang yang ikut Tuhan itu dinaungi berkat Tuhan. Perjalananmu, kata Yosua, pasti berhasil dan beruntung. Ya. Nah ini saya tadi belum selesai menyampaikan. Juga ada konsep-konsep new beginning, awal yang baru. Karena tahun baru begitu ya. Firman Tuhan juga berkata 2 Korintus 5 ayat 17. New creation, new beginning. Ya. Kita semua tahu bahwa tidak ada yang salah dengan sapu-sapu rumah. Tidak ada yang salah dengan gunting rambut, lebih ganteng, lebih bagus. Tidak ada yang salah dengan kumpul-kumpul makan bersama. Ya. Tidak ada yang salah dengan berbagi, sharing keluarga bersama-sama. Tidak ada yang salah. Ya. Berkumpul, berterima kasih kepada Tuhan untuk berkat. Sebetulnya Lunar New Year itu merayakan harvest, penuaian. Ya. Kita pandang ini sebagai merayakan ciptaan Tuhan. Di mana Tuhan mendatangkan musim menuai, musim yang baru. Ya. Saya percaya di dalam kekristenan, kalau kita kenal siapa Tuhan kita nggak perlu takut mengikuti budaya apapun. Dan kebetulan juga ini berdekatan bagi kita, bagi saudara yang berlatar belakangkan kebudayaan Indonesia, terutama khususnya Jawa, ya. Mungkin masih banyak anggota keluarga saudara yang belum dimenangkan untuk Tuhan, ya, masih banyak yang berlatar belakang Muslim. Tahun ini luar biasa. Chinese New Year dan puasa itu berdekatan. Boleh enggak saya ikut puasa? Boleh, kalau memang mau boleh. Tidak ada yang salah dalam berpuasa. Malah kan Anda mengaktifkan namanya autofagi. Artinya adalah di mana sel tubuh saudara itu akan memakan dirinya sendiri. Ya, itu baik. Boleh enggak kalau ikut buka puasa? Ya boleh, tapi kita mesti mengerti. Nanti suatu saat Pak Yohanes Nardi akan jelaskan mengenai buka puasa, apa yang setelah berpuasa, apa yang bisa kita makan, apa yang sebaiknya enggak kita makan. Kita boleh. Ya, firman Tuhan juga berkata segala sesuatu itu diperbolehkan, tapi tidak segala sesuatunya itu
berguna. Ya. Nah, kalau sudah bilang berguna atau tidak berguna, ini pasti nggak akan luput. Oh Pak, ini boleh Pak karena ini berguna. Siapa yang nggak mau dapat angpau? Tapi kita semua mengerti sekarang kebenarannya bahwa Cu Yesu, Cu Funi, Ban-ban. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian dengan berlimpahnya. Ya. Oleh karena itu, karena saya berlatar belakangkan Chinese, walaupun saya lahir di Indonesia, bagi saudara yang merayakan, saya mengucapkan Xin Nian Meng Fu. Blessed New Year. Su Si Ping An. Maaf kalau pengucapannya salah. Biar Tuhan memberkati saudara dengan damai sejahtera. Shen En Man Yi. Artinya, biar anugerah Tuhan itu berlimpah dalam hidup saudara. Jangan takut, setelah ini teksnya akan muncul. Jadi kalau saya salah baca, saudara bisa baca sendiri. Ya, saya berdoa biar di hari yang spesial ini, saudara diberkati oleh Tuhan. Ya, saudara tetap mengikut Yesus. Saudara tetap berjalan bersama dengan Yesus. Saya berdoa, apapun kegiatan yang saudara lakukan hari ini mempermuliakan nama Tuhan. Silahkan menghormati orang tua saudara yang masih hidup. Kalau tidak ada, kita berdoa dalam hati. Pak, kalau keluarga saya ngajak saya untuk berdoa begini dan seterusnya, misalnya ke makam, silahkan ikut kebersamaannya. Tapi kita tahu bahwa kita tidak berdoa untuk orang mati. Kita hormat saja dalam hati dan kita tahu bahwa dia sudah bersama dengan Tuhan Yesus di surga yang kekal dan mulia. Segala sesuatu diperbolehkan tetapi tidak segala sesuatu berguna. Saya berdoa bahwa saudara akan mengalami tahun yang luar biasa bersama dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari yang Kau beri. Berkat-Mu melimpah atas kami semua sehat diberkati dan dibungkus dengan darah Yesus. Sepanjang hari ini kami akan sehat melihat penyertaan Tuhan kemanapun kami pergi. Apapun yang kami rencanakan, Tuhan Kau menyertai dan membuat berhasil untuk mempermuliakan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.